Teman-teman semua, terima kasih Ustazah Zalitia. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, jam 10, jadi salah jam, jadi ini maaf, tapi insya Allah dari Ustazah Zalitia. Langsung, teman-teman semuanya senantiasa sehat. 12 oleh kita akan nanti sama di ibadah haji, mungkin nggak ceramah ya, apalagi pada saat eh iya ya, pada saat hari-hari tertentu tuh nggak bisa ceramah, tapi mudah-mudahan masih bisa di hari-hari lainnya. Uma akan menyampaikan sedikit tentang ibadah haji pada hari ini. Semoga kita termotivasi untuk menjadikan berangkat haji itu menjadi cita-cita yang kita upayakan sejak dini. Kenapa? Karena kalau kita daftar haji, mungkin kita bisa berangkatnya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lagi. Sehingga harus setiap dari kita daftar hajinya dari sekarang. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu, entah 10 tahun lagi, 20 tahun lagi kita berangkat. Ada seorang gadis ya, umurnya 19 tahun, dia menjadi jemaah haji termuda dengan jemaah haji yang reguler karena dia sudah daftar haji dari umur 8 tahun. Gitu. Lalu bagaimana dengan teman-teman semua yang sampai hari ini belum daftar haji? Daftar haji dulu teman-teman semua, nabung untuk setidaknya daftar dulu. Itu menunjukkan kesungguhan kita untuk menyempurnakan rukun Islam kita. Baik, hari ini mudah-mudahan apa yang Uma sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Untuk teman-teman semua termotivasi pikirannya nggak cuman, oh mau kuliah di Azhar, oh mau kuliah di luar negeri, oh mau dapat penghasilan sekian, bisnisnya bagus. Tapi cita-cita yang kalian harus tanamkan di kepala adalah untuk haji teman-teman semua. Oke, insya Allah hari ini kita mulai dengan pembahasan mengenai ibadah haji. Nanti pertemuan berikutnya insya Allah Uma akan membahas mengenai hari Arafah. Karena itu hari yang sangat penting di mana para jemaah haji mereka akan wukuf di Arafah, doa-doa dikabulkan dan teman-teman yang ada di negerinya masing-masing itu disunahkan untuk melaksanakan ibadah puasa ya. Baik, kita akan bahas pada hari ini mengenai haji. Haji tentu saja seperti yang kita tahu, haji adalah bagian dari rukun Islam. Kapan sih haji ini disyariatkan, teman-teman semua? Di dalam agama ini dikatakan menurut pendapat yang terkuat itu disyariatkannya setelah Fathu Mekkah. Fathu Mekkah sebenarnya pada tahun 8 Hijriyah, tapi kalau setelah Fathu Mekkah berarti ibadah haji itu mulai disyariatkan itu pada tahun ke-9 Hijriyah. Kalau teman-teman lihat dalam surah Ali Imran ayat 97, itu membahas mengenai perkara haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-97, kata Allah, haji adalah wajib, wajib, kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Allah tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Kamu yang perlu Allah, kita yang perlu Allah, Allah nggak perlu kita. Kita haji maupun kita nggak haji nggak ada masalah bagi Allah. Namun kita yang perlu Allah untuk menyempurnakan rukun Islam kita. Mari kita lihat teman-teman semua apa kata Rasulullah SAW. Seperti yang kita tahu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Islam dibangun atas 5 perkara. Pertama apa? Syahadat, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, yang berhak disembah selain Allah, mengaku Nabi Muhammad utusan Allah. Kemudian kita disebut sebagai Muslim kalau kita mendirikan sholat. Kita disebut sebagai Muslim kalau kita menunaikan zakat. Kita disebut sebagai Muslim kalau kita puasa di bulan Ramadan. Dan kita disebut Muslim kalau kita berhaji di Baitullah. Kalau kita mampu. Nanti kita bahas kemudian mampunya apa sih maksudnya. Kita lihat dulu teman-teman semua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan khutbah kepada para sahabat-sahabat beliau. Kata beliau apa? Wahai sekalian manusia, Allah mewajibkan haji bagi kalian. Maka berhajilah. Kemudian para sahabat bertanya, apakah setiap tahun kami harus berhaji ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah terdiam, sehingga sahabat bertanya lagi, apakah harus setiap tahun berhaji ya Rasulullah? Kemudian kata Rasul apa? Seandainya aku mengatakan iya, wajib berhaji setiap hari, setiap tahun, maka tentu itu akan menjadi berat bagi kalian. Seandainya aku mengatakan iya, tentu haji kalian akan lakukan setiap tahun dan belum tentu kalian sanggup.
kata Rasulullah SAW. Jadi dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan seperti itu. Oleh karena itu, para ulama akhirnya menyimpulkan dan sepakat bahwa haji itu wajib seumur hidup sekali bagi yang mampu. Sebelum Uma lanjutkan teman-teman semua, beberapa hari yang lalu Uma lihat video cukup viral. Seorang ibu rasa-rasanya yang kalau Uma lihat dari gambar ya, dari foto, dari video, mungkin umurnya 90 tahun lebih gitu. 90 tahun, entahlah 100 tahun, tapi sudah sangat sepuh sekali. Mungkin anaknya umurnya 60 tahun, Uma nggak tahu ya, anaknya juga sudah sangat tua. Lalu anaknya memeluk ibunya dan mengatakan, "Ibu, saya sudah penuhi janji saya," katanya. Sudah penuhi janji saya, Bu, bahwa saya akan bawa Ibu untuk menuju ke Baitullah. Ibu sudah ada di Baitullah untuk berangkat haji, Ibu. Jadi nangis ya, ibunya nangis, anaknya nangis, Uma yang nonton juga nangis gitu. Kemudian kata anaknya, "Doakan saya, Ibu." Kemudian sang ibu mendoakan, "Semoga rezekimu banyak, sayang. Terima kasih sudah membawa Ibu di sisa-sisa usia Ibu, masih ada kesempatan untuk bisa pergi haji." Kemudian si anaknya berkata, "Semoga kita berkumpul di surga ya, Bu," gitu. Karena mereka sendiri dua-duanya sudah sangat sepuh gitu, teman-teman semua. Jadi kenapa Uma berkali-kali dalam setiap ceramah Uma selalu bilang, "Kalian harus daftar haji dari sekarang." Dan Masya Allah nggak semua orang loh punya niat untuk berhaji. Banyak orang-orang berharta, teman-teman semua. Orang-orang yang punya uang, tapi menunda-nunda hajinya. Mereka punya uang, tapi mereka sibuk. Mereka punya uang, tapi nggak bisa ninggalin anak. Karena nggak bisa, anakku siapa yang jaga dan sebagainya. Apa artinya? Mereka mencintai anaknya dibandingkan mencintai yang menciptakan anaknya. Atau mereka mengatakan, "Saya nggak bisa haji karena saya sibuk bekerja." Mereka mencintai pekerjaannya, padahal siapa yang memberikan pekerjaan itu? Yang memberikan pekerjaan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengatakan Allah adalah nomor satu di hati, tapi sesungguhnya berdusta karena sebenarnya yang lebih dipilih adalah anaknya, lebih dipilih adalah hartanya, lebih dipilih adalah pekerjaannya, dan lain-lain. Jadi kalau orang-orang yang sudah punya harta menunda-nunda, termasuk bagian dari dosa besar. Engkau menunda-nunda untuk menunaikan kewajibanmu sebagai seorang muslim untuk menyempurnakan rukun Islammu. Jadi orang yang mau haji itu bukan orang kaya, teman-teman semua. Orang yang mau haji, yang berniat haji adalah orang-orang tamu dan panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahagialah untuk teman-teman yang sampai hari ini masih punya niat, apalagi sudah daftar, itu menunjukkan kesungguhan kalian benar-benar ingin menyempurnakan rukun Islam kalian. Berikutnya, teman-teman semua, apa sih hikmah? Hikmah dari haji, hikmah dari Allah mensyariatkan haji. Pertama, teman-teman lihat bahwa dalam haji itu ada pengorbanan harta. Pengorbanan harta bukan main-main, haji itu sangat mahal. Yang berangkat haji, tadi Uma sampaikan, bukan orang kaya. Yang berangkat haji itu orang-orang yang mau, bukan orang mampu, orang-orang yang mau. Ada tukang bakso yang tiap tahun, ya Allah, banyak kisah-kisah kalau teman-teman lihat. Tukang bakso misalnya ya, ketika mendapatkan uang dari gerobaknya, beliau sisihkan selalu ada tabungan khusus untuk ibadah haji. Uma juga pernah baca satu berita di mana orang yang udah dari zaman dulu ya, tahun 1940-an gitu. Beliau nabung teman-teman semua untuk bisa berangkat haji zaman itu zaman perang dan sebelum tahun itu ya. Jadi beliau nabungnya di tempat dan ketika ada penjajah datang beliau simpan tabungan itu ke dalam tanah gitu sampai akhirnya beliau bisa berangkat haji puluhan tahun kemudian. Jadi ada pengorbanan yang dinamakan pengorbanan harta. Kita kalau punya harta mungkin kita beli rumah dulu, beli mobil dulu, beli tas dulu, beli ini, beli itu, nggak ada tabungan untuk haji. Sampai hari ini ada di antara kita nggak punya tabungan untuk haji, tapi kita nabung untuk yang lain-lain. Maka hikmah pensyariatan haji itu ada pengorbanan harta, harta yang kau berikan di jalan Allah, harta yang kau berikan untuk menyempurnakan rukun Islammu. Jadi nabung untuk haji itu harus kita lakukan. Jadi kalau sampai hari ini ada teman-teman yang belum punya tabungan untuk haji, maka dipertanyakan kesungguhanmu untuk melengkapi rukun Islammu. Karena hikmah haji adalah berkorban harta. Kedua, haji itu teman-teman semua sangat lelah, melelahkan. Haji itu ibadah fisik, teman-teman semua. Ibadah fisik lelah, engkau jalan berkilo-kilometer. Bayangkan ketika Umah haji tahun lalu dan tahun sebelumnya. Yang banyak haji kan ibu-ibu sepuh, bapak-bapak sepuh, umurnya 70-80 tahun. Kita aja yang muda, itu lelah luar biasa, capeknya minta ampun. Makanya kalau umat tidak salah, tahun lalu itu ada sekitar 600, hampir 700 orang yang meninggal dunia, sepuh. Dan seperti yang teman-teman tahu, tahun lalu itu kan Ibu Mas sakit masuk rumah sakit. Sebelum masuk rumah sakit Mekah, itu masuk rumah sakitnya Indonesia. Teman-teman tahu apa yang terjadi di sana? Ini yang membuat Uma harus selalu mengingatkan teman-teman, ayo daftar dari sekarang supaya bisa berangkat haji di usia muda insya Allah. Karena berangkat haji di usia tua susah teman-teman semua. Berat, panas 48 derajat, jaraknya jauh, engkau jalannya jauh.
Banyak yang meninggal di tengah jalan teman-teman semua karena begitu berat perjalanan. Ketika mau di rumah sakit Indonesia itu apa yang terjadi? Itu yang namanya kamar udah penuh. Jadi kalian tahu, teman-teman tahu, eee, apa, kasur-kasur atau ranjang-ranjang orang sakit itu ditaruh di lobi sampai di teras. Dan semuanya orang sepuh, orang tua. Dan teman-teman tahu, mereka berangkat sendiri. Karena kan nunggu giliran panggilan haji kan, jadi mereka mereka berangkat sendiri, bayangkan. Sudah sepuh, tua, berangkat sendiri, sakit sendiri di rumah sakit tersebut. Yang ngurusin ya para petugas haji gitu, tapi nggak ada keluarganya. Bayangkan orang sakit sepuh nggak ada keluarganya dan teman-teman yang sakit ini saking penuhnya rumah sakit itu ditaruh di lobi sampai di teras, ranjang-ranjang itu ditaruh di teras dan lobi saking udah penuhnya nggak ada kamar lagi. Coba teman-teman bayangkan kalau teman-teman berangkat haji teman-teman sendiri atau orang ya kita doakan ya semoga cepat orang tua kita berangkat haji. Teman-teman bayangin kalau teman-teman sendiri di usia tua teman-teman sakit dalam keadaan seperti itu. Jadi ketika Uma lihat, akhirnya Uma sadar bahwa nggak boleh nih, jangan sampai ya Allah, jangan sampai berikan rezeki, berikan kesempatan dan kemampuan supaya jangan terlalu sepuh ketika berangkat haji karena berat, sangat berat. Jadi hikmah dalam pensyariatan haji, selain haji itu adalah pengorbanan harta, kedua haji itu adalah pengorbanan fisik. Karena haji itu ibadah fisik, kita sangat lelah secara fisik. Lelah minta ampun teman-teman semua. Tapi Masya Allah, karena kita cinta, karena kita bersemangat, kita nggak rasa lelah ya. Setelah itu kita rasa lelah. Uma ingat pertama kali Uma pergi haji tahun 2017, Uma dalam keadaan hamil 6 bulan. Kalau orang hamil itu ada yang namanya kontraksi, artinya perut kita udah kayak batu gitu. Batu, nah itu bahaya bisa bayi keluar tiba-tiba. Udah kayak batu, keras banget. Tapi karena Uma jalan berkilo-kilometer, bayangin Uma jalan 10 kilometer teman-teman semua. Karena Uma haji yang ini kan, maksudnya jauh banget gitu, bolak-balik berkilo-kilometer. Tapi karena kita semangat, bahagia, jadi kita nggak kepikiran sakit kita sih sebenarnya gitu. Tapi alangkah lebih baik kalau kita dalam waktu muda. Kemudian apalagi hikmah dalam pensyariatan haji? Hikmah dalam pensyariatan haji adalah dalam haji itu ada kedermawanan. Dalam haji itu tampak muslim itu bersatu, teman-teman semua. Dari seluruh penjuru dunia dengan pakai baju yang sama, Masya Allah ya kita berkumpul di satu tempat yang sama. Gak ada lagi jabatan, gak ada lagi kekayaan, gak ada lagi kemasyhuran, gak ada. Semua sama di hadapan Allah SWT. Semua saling tolong menolong, membantu. Masya Allah indahnya haji itu. Tadi kan Umar bilang dalam haji ada kedermawanan. Orang-orang berlomba-lomba sedekah. Orang-orang berlomba-lomba ngasih air mineral itu apa gratis. Orang-orang menyirami para jemaah haji dengan air takut mereka semua pingsan. Jadi di tengah-tengah perjalanan ada orang yang suka nyiram-nyiramin muka kita pakai air gitu. Khawatir kita pingsan karena terlalu panas kan. Ada orang yang bagi-bagi makanan, Masya Allah. Wah semuanya semuanya sangat dermawan pada hari itu saling membantu teman-teman lainnya. Jadi dalam haji ada kedermawanan. Dalam haji nampak muslim ini bersatu. Dalam haji muslim ini para kaum muslimin ini saling tolong menolong. Jadi indahnya hikmah haji itu beberapa yang tadi Uma sebutkan. Teman-teman lihat dalam surah Al-Hajj ayat ke-28. Ini salah satu manfaat haji. Disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat ke-28. Kata Allah SWT, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa binatang-binatang ternak, maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan pada orang-orang fakir. Ya jadi kata Allah supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Jadi ketika ibadah haji itu teman-teman semua, mata kita terbuka lebar, kita melihat indahnya Islam atau kaum muslimin ini bersatu, indahnya semua orang berkorban, menyerahkan diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di depan mata kita bisa lihat orang tiba-tiba meninggal teman-teman semua. Waktu 2017 kita ngantri kamar mandi aja itu ada orang sampai sesak nafas teman-teman semua. Karena kan apalagi yang hajinya reguler, haji biasa. Ya Allah. Itu kamar mandi terbatas, kadang ada air, kadang enggak, ngantrinya panjang. Ada yang pingsan, ada yang meninggal karena ngantri kamar mandi. Karena kan siang hari ya panas. Apalagi orang-orang sepuh, sesak nafas dan sebagainya. Mereka berkorban semuanya demi Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman semua, nanti Uma akan bahas lagi mengenai haji, tapi Uma ingin menyampaikan semua yang haji ingin sekali mendapatkan haji mabrur. Kita sering kali dengar kalau mau haji ingin sekali mendapatkan haji yang mabrur ya kan. Nah pertanyaannya sebelum kita bahas haji mabrur dan haji mabrur itu seperti apa, Uma mau menyampaikan sedikit dulu nih, rasa-rasanya sangat penting untuk teman-teman semua tahu keutamaan di balik haji. Jadi teman-teman sembari dengar ini, teman-teman berdoa supaya teman-teman bisa berangkat haji ya. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kata dari Ibnu Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumrah
adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka. Mereka pun memenuhi panggilan kan, labbaik Allahumma labbaik, ya kan? Kita memenuhi panggilan Allah. Allah panggil mereka, kita memenuhi panggilan Allah. Oleh karena itu, jika mereka minta kepada Allah, pasti Allah akan berikan. Nah, Uma mau cerita sedikit tentang haji. Uma sangat bersemangat pada hari ini. Mohon maaf ya teman-teman semua. Karena sebentar lagi Uma berangkat haji insya Allah dan teman-teman akan menyusul suatu hari nanti insya Allah. Apa kata Allah, janji Allah? Ini para tamu-tamu Allah, jemaah haji, jemaah umroh, mereka ini adalah tamunya Allah. Allah panggil mereka, mereka memenuhi panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, kami memenuhi panggilan Allah kan. Kata Allah janjinya apa? Jika mereka minta, Allah akan kasih. Ini terbukti ketika Ibu Uma kemarin yang tahun lalu 11 hari koma, kata dokter nggak bisa bertahan kayaknya sulit. Ketika Uma berada di area Ka'bah, semua orang yang mereka datang pada Uma, oh ini Ustaz Zokia minta foto dan sebagainya, Uma selalu bilang minta doa karena ibu saya lagi di ICU. Karena Uma tahu mereka adalah jemaah haji. Jemaah haji doa-doanya mustajab sesuai dengan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di sini. Mereka memenuhi panggilan Allah dan ketika mereka minta, Allah pasti akan beri. Jadi semua yang menegur Uma pada saat itu, atau yang Uma tegur, orang-orang Indonesia ya, atau orang-orang Malaysia gitu yang kenal sama Uma, maka Uma pasti akan selalu bilang, doakan ibu saya lagi ada di ICU, doakan semoga beliau sembuh, bertahan sembuh dan sehat seperti sedia kala. Dokter katakan sehat itu ya mustahil ya, kalaupun bisa mukjizat sekali 0,000 sekian persen. Seperti yang teman-teman tahu kisahnya. Kemungkinan besar, wallahu alam, mungkin nggak bertahan. Kalau bertahan pakai alat, seumur hidup tergantung pada alat. Tapi umat tahu bahwa semua yang ada di Masjidil Haram itu semuanya adalah jemaah haji yang doa dikabulkan oleh Allah. Dan Masya Allah doa mereka mustajab. Ibu Uma sehat. Pagi ini berenang. Ya, ngajak mau berenang. Mau bilang lagi cerewet Bu, nggak bisa. Gitu. Baik. Berikutnya kita lihat lagi teman-teman semua. Ya. Adapun keluarmu dari rumah untuk berhaji ke Ka'bah, ya kata Rasulullah, maka setiap langkah hewan tungganganmu, kalau zaman sekarang mungkin pesawat ya, Allah akan catat sebagai satu kebaikan. Setiap langkah loh, apalagi setiap inci kali ya, setiap langkah hewan tungganganmu, Allah catat sebagai satu kebaikan dan Allah hapus satu kesalahan. Sedangkan wukuf di Arafah, pada saat itu teman-teman, hari Arafah teman-teman lagi puasa ya. Wukuf di Arafah, kita berdiam diri, wukuf kan kita berdiam diri di tanah Arafah teman-teman semua. Pada hari itu kita semua merenung menangis, indahnya hari itu ya. Malaikat turun ke langit dunia ya, malaikat banyak sekali. Kita siapapun yang minta ampun Allah ampunkan pada hari itu. Jadi pada saat wukuf di Arafah dikatakan oleh Rasulullah, Allah turun ke langit dunia. Apa kata Allah? Allah bangga-banggakan orang-orang yang berwukuf. Mereka lagi berdiam diri, ini lagi nangis, para jemaah haji lagi nangis di tanah Arafah lagi minta ampun kepada Allah. Allah turun ke langit dunia, lalu Allah bangga-banggakan orang-orang yang berwukuf itu di hadapan para malaikat-malaikat. Jadi Allah dengan kebanggaan, lihatlah ini semuanya berkumpul karenaku. Apa kata Allah? Mereka adalah hamba-hambaku. Kepada para malaikat, kata Allah, mereka adalah hamba-hambaku yang datang dalam keadaan kusut. Teman-teman pakaian ihram itu kita kusut, kita nggak pakai apa-apa, nggak ada yang namanya pakai skincare, apa pakai make up, baju yang bagus, nggak ada, semuanya lusuh dalam keadaan lusuh. Kata Allah, mereka adalah hamba-hambaku yang datang dalam keadaan kusut berdebu dari segala penjuru dunia. Mereka mengharap, ntar dulu ya, agak terharu di sini. Mereka mengharapkan kasih sayangku. Mereka takut dengan siksaku padahal mereka belum pernah melihatku. Bagaimana andai mereka pernah melihatku? Kemudian Allah katakan lagi, andai engkau memiliki dosa sebanyak butir pasir di sebuah gundukan pasir atau sebanyak hari di dunia atau semisal tetes air hujan, maka seluruhnya akan Allah bersihkan. Lempar jumrohmu merupakan simpanan pahala. Ketika engkau menggundul rambutmu dengan tahalul, maka setiap helai rambut yang jatuh bernilai satu kebaikan. Jika engkau tawaf mengelilingi Ka'bah, engkau terbebas dari dosa-dosamu sebagaimana engkau terlahir dari rahim ibumu. Masya Allah ya. Hadis riwayat At-Tabrani, Masya Allah. Inilah keutamaan bagi para orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan teman-teman akan menyusul insya Allah. Masya Allah. Berikutnya teman-teman semua, haji mabrur. Kita sering bilang semoga mabrur ya hajinya. Itu adalah jihad. Jihad yang paling afdol. Kita lihat dulu apa kata Rasulullah SAW. Nabi Muhammad ini pernah ditanya teman-teman semua. Ya Nabi, amalan apa yang paling afdol? Maka Rasulullah SAW menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Kemudian Rasul bilang, jihad di jalan Allah. Apalagi ya Rasulullah? Rasul katakan haji mabrur.
Haji mabrur, hadis riwayat Bukhari. Pintu surga itu ada 8 teman-teman semua. Ada pintu surga orang yang khusus sholat, orang yang suka puasa, orang yang suka sedekah, pintu surga orang yang zikir menuntut ilmu, pintu surga orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain dan menahan marah. Ada juga pintu surga haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Ya, kalau kita lihat dulu dari Siti Aisyah. Ya Rasulullah, kami memandang jihad adalah amalan yang paling afdol. Apakah kami ini para perempuan harus berjihad? Kata Siti Aisyah. Kata Rasulullah, tidak. Jihad yang paling utama adalah haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Ya. Kemudian kata Rasulullah apalagi? Siapa yang berhaji ke Ka'bah, tidak berkata-kata seronok, tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya. Bersih, bersih teman-teman semua. Bersih ya. Menjadi bayi yang baru lahir. Jadi haji dan umrah itu adalah termasuk jihad. Kenapa? Kenapa jihad? Karena dalam haji maupun umrah, terutama haji, engkau berjihad dengan hartamu. Engkau rela menyampingkan berbagai macam kebutuhan untuk haji. Engkau berjihad dengan jiwamu. Engkau berjihad dengan badanmu. Jadi haji itu adalah jihad. Jihad, engkau sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita lihat teman-teman semua, amalan-amalan lainnya ya, salat. Salat itu jihad apa? Salat itu jihad badan, tapi tidak jihad harta. Ya kan? Begitu pula dengan puasa. Jihad badan, tapi nggak jihad harta. Tapi haji itu jihad semuanya. Jihad harta, jihad badan, jihad jiwa. Ini menunjukkan amalan haji itu afdol. Sangat tinggi kedudukannya. Karena kita berjihad dengan semua harta, jiwa, raga kita. Nah, tadi Umar katakan, semua orang yang berhaji mau dapat haji mabrur. Haji mabrur itu apa? Haji mabrur itu bisa juga dikatakan haji yang makbul. Haji yang diterima. Haji mabrur itu apa? Haji yang tidak tercampuri dengan dosa. Haji mabrur itu apa? Haji yang ketika dalam rangkaiannya tadi ya tidak tercampur dengan berbagai macam maksiat. Kalau kata Hasan Al-Basri, haji mabrur itu apa? Haji mabrur adalah jika sepulang haji engkau menjadi orang yang zuhud dengan dunia. Dan engkau jadi orang yang merindukan akhirat. Haji mabrur itu apa? Haji yang gak lagi gemar berbuat maksiat sepulang dari haji tersebut. Ya. Jadi haji mabrur itu kalau kata Imam An-Nawawi rahimahullah, haji mabrur itu adalah haji yang tidak ternodai dosa. Haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda diterimanya apa? Tanda haji kita diterima apa? Adanya perubahan menuju yang lebih baik setelah pulang dari pergi haji. Tidak lagi membiasakan untuk melakukan maksiat setelah pulang dari haji. Haji yang tidak tercampuri riya, haji yang ikhlas karena Allah, itulah haji yang mabrur. Apa balasan haji yang mabrur? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, wal hajjul mabruru laisa lahu jaza'u illal jannah. Jadi haji yang mabrur balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu ya teman-teman semua. Bukti haji yang mabrur, sepulang dari haji melakukan kebaikan demi kebaikan. Beliau menjadi orang yang suka bersodakoh. Beliau jadi orang yang gemar memberi makan, memiliki tutur kata yang baik. Itu kata Rasulullah. Kata Rasulullah apa teman-teman semua? Ya, dalam hadis riwayat Hakim, jawaban Rasulullah SAW ketika ada yang bertanya, ya Rasulullah ciri-ciri haji mabrur apa? Kata Rasulullah apa? Suka sedekah, suka kasih makan orang, dan suka bertutur kata yang baik. Jadi hari ini teman-teman semua, alhamdulillah. Teman-teman yang di Maskul Huffaz ataupun di pondok Quran lainnya, teman-teman kita mendapatkan sedekah ya, maksudnya kadang-kadang orang-orang kasih makanan buat kita. Orang-orang kasih makanan buat teman-teman semua, bukan karena teman-teman itu direndahkan atau apa, bukan. Namun karena mereka itu memuliakan teman-teman semua, ya kan? Kemarin para donatur mengatakan begini, kami ini datang ke Maskul Huffaz, wahai anak-anak semuanya, para santri, jangan kalian berpikir bahwa kami ini memberikan kalian karena kalian ini rendah dan sebagainya. Bukan, justru karena kami memuliakan para penghafal Quran. Kami ingin mendapatkan pahala, kalian kuat karena makanan yang kami berikan, kami dapat pahala karena itu. Kami memuliakan kalian, makanya kami berikan makanan, kami berikan apapun kebutuhan kalian. Begitu teman-teman semua. Hari ini, kita diberi oleh para donatur. Masya Allah ya, ketika teman-teman lagi jadi santri. Besok teman-teman yang akan menjadi donatur untuk para junior-juniornya, adik-adiknya, anak-anaknya yang menghafalkan Quran seperti kalian. Dulu kalian pernah dibantu, besok kalian harus bantu banyak orang. Amin, amin, ya rabbal alamin. Begitu ya teman-teman semua. Karena Uma dulu dibantu. Uma dulu belajar gratis 2012 di Mekah pada saat itu, di markas lughahnya Ummul Qura. Dari situ mau berpikir, hari ini saya dibantu, hari ini saya dibayarin sama donatur, besok kita yang harus jadi donaturnya. Gitu ya teman-teman semua ya. Jadi kata Rasulullah apa?
Orang-orang yang hajinya mabrur suka sedekah, suka kasih makan orang, dan punya tutur kata yang baik. Begitulah teman-teman semua. Kriteria haji yang mabrur, ya bukan untuk mendapatkan pujian. Jangan sampai ada orang yang pulang haji, kalau nggak disebut gelar haji. Haji Ahmad misalnya, atau haji siapa gitu. Kalau ketinggalan nama hajinya, marahnya luar biasa. Nggak boleh. Apa itu? Haji itu bukan gelar teman-teman semua. Bukan gelar. Jadi nggak peduli mau orang panggil haja kayak haja kak. Nggak ada masalah dengan itu. Haji itu bukan gelar. Kita lakukan bukan karena manusia. Kita lakukan karena Allah. Mau dipuji orang nggak dipuji orang nggak ada masalah. Mau dilihat orang nggak dilihat orang nggak ada masalah. Kita mau haji karena Allah, bukan mendapatkan pujian dari manusia. Gitu ya teman-teman semua ya. Nah sekarang mau menyampaikan sedikit. Haji dan sholat apakah tidak diterima kalau kita berangkat dari harta yang haram? Kadang-kadang ada orang yang berangkat dari harta yang haram, ya teman-teman semua, dari pekerjaan yang nggak baik, ya. Wah, pernah dengar satu video dengan mengatakan, ya pekerjaanku sih begini, orang tuaku nggak tahu, ya tapi aku berangkatin orang tuaku haji karena pekerjaan ini, gitu ya, pekerjaan yang buruk yang beliau lakukan. Pertanyaannya, haji dan sholat, apakah haji khususnya, apakah tidak dengan harta yang haram? Kita lihat teman-teman semua, doa saja nggak dikabulkan. Ya kan, kalau kita lihat kan ada satu hadis diceritakan, ya Allah, kenapa engkau tidak kabulkan doaku? Kemudian kata Rasulullah, gimana Allah bisa kabulkan doamu? Sementara hartamu, badanmu, bajumu, sendalmu dari harta yang haram. Maka kalau kata Ibnu Rajab rahimahullah, jika doa saja tidak dikabulkan, amalan lainnya pun tidak diterima karena mengkonsumsi yang haram. Ya, jadi kalau kita lihat perkataan Rasulullah, tidaklah diterima sholat tanpa bersuci, tidak pula sedekah diterima dari harta yang haram. Jadi hati-hati teman-teman semua, pastikan kalau kita pergi berangkat haji dengan harta yang halal dan thayyib. Berikut pula Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata apa? Salat seseorang tidak akan diterima ketika dalam perutnya ada harta yang haram. Ini penting ya, halal dan thayyiban ini penting untuk kita karena berkaitan dengan diterima atau tidak diterimanya doa ataupun amalan-amalan kita. Bagaimana dengan haji dan umrah dengan harta yang haram? Khawatir tidak diterima Allah. Kita lihat apa kata Rasulullah. Jika seseorang itu keluar berhaji dengan harta yang halal, saat dia menginjakkan kakinya di atas kendaraan, lalu dia berkata atau menyuruh, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kemudian ada yang menyuruh dari langit juga. Ya, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, labbak wa sa'daik. Ya, labbak wasa'dak, ya, artinya apa? Diterima hajimu, ya, diterima hajimu, engkau akan berbahagia, bekalmu berasal dari harta yang halal, kendaraanmu dibeli dengan harta yang halal, hajimu mabrur dan tidak berdosa. Jadi setiap kita ucapkan labbaik Allahumma labbaik, maka akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semua. Hajimu itu diterima dan engkau akan berbahagia. Lanjutan kata Rasul apa? Jika seseorang itu keluar dengan harta yang haram, keluar haji dengan harta yang haram, serta dia menyerukan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku datang ya Allah memenuhi panggilanmu ya Allah. Kemudian menyeru dari langit kalimat, la labbaik wala sa'daik. Tidak diterima kedatanganmu dan engkau tidak mendapatkan kebahagiaan. Bekalmu berasal dari harta yang haram, biaya hajimu dan harta haram dan hajimu tidak mabrur. Di surah Tabrani. Walaupun hadis ini hadis yang dhaif, tapi ini menjadi pelajaran bagi kita untuk berhati-hati mengenai hal ini. Walaupun para ulama masih berselisih pendapat ya, apakah harta yang haram ini hajinya diterima atau enggak. Namun pendapat terkuat adalah hajinya nggak perlu diulang ya, tapi nggak diterima. Hajinya sah, nggak perlu diulang, tapi tidak diterima. Oh sayang sekali, capek-capek kita berangkat haji jauh-jauh, begitu ya teman-teman semua. Berikutnya, nah tadi kita sempat bilang dan kita sempat dengar bahwa haji itu bagi yang mampu. Haji itu bagi yang mampu. Teman-teman lihat dalam surah Ali Imran 97. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah bagi orang yang sanggup, yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Mampunya apa? Apa yang disebut dengan mampu di sini? Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan mampu di sini maksudnya adalah pertama mampu secara badan, sehat badannya. Makanya kalau kita berangkat haji kan ada tes kesehatan, medical check up dan sebagainya. Kau harus sehat badannya, mampu secara badan. Kedua, mampu secara uang, ya. Bekal uang yang cukup. Bekal uang yang cukup, mampu secara keuangan. Ketiga, ada kendaraan tanpa ada bahaya. Secara keamanannya kau mampu melaksanakan perjalanan tersebut. Jadi mampu di sini tidak hanya dari mampu secara fisik, mampu secara harta, dan mampu secara engkau yakin bahwa perjalananmu itu aman. Nah, itu adalah bagi orang-orang yang
berangkat haji. Karena apa? Haji itu jaraknya jauh dari kampung halaman kita. Jadi syaratnya itu seperti kita sedang jihad ya, sedang jihad, ada hartanya, ada kesehatannya, aman gitu. Begitu teman-teman semua. Ya. Dan ketika berangkat haji, itu kan kalau kita lihat rukun haji kan ada ihram, ada wukuf di Arafah ya. Uma akan berencana akan berceramah kepada teman-teman semua. Maksudnya kita akan kasih materi juga tentang wukuf di Arafah karena itu panjang penjelasannya dan ibadah-ibadah yang kalian bisa lakukan. Cuman hari ini Uma mau menyampaikan sedikit rukun haji seperti yang teman-teman tahu kan ada ihram ya kan, ada wukuf di Arafah ya kan, ada tawaf ifadah, ada sa'i, ada mencukur rambut dan tertib. Uma mau jelasin sedikit tentang wukuf di Arafah. Hari Arafah itu teman-teman, hari Arafah itu coba tanggal berapa? Tanggal 9 Dzulhijjah, ya kan? Coba kita lihat, 1 Dzulhijjah itu kapan sih? Satu Dzulhijjah itu adalah tanggal 8 Juni. Nah, tanggal 8 Juni itu sudah masuk 1 Dzulhijjah. Ya, ya sudah masuk 1 Dzulhijjah. Baik, mau menyampaikan pada teman-teman semua, hari Arafah itu 9 Dzulhijjah itu, teman-teman kan lagi puasa Arafah tuh, 9 Dzulhijjah itu teman-teman puasa Arafah. Hari Arafah itu hari yang sangat besar mulia bagi umat Islam. Itu hari mustajabnya doa. Itu hari di mana dosa-dosa diampuni. Itu hari di mana pembebasan diri dari siksa neraka. Bagi orang-orang yang tidak haji, maka disunnahkan untuk puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah karena bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, 2 tahun. Jadi jangan sampai nggak puasa pada saat semua jemaah haji lagi nangis-nangis, lagi tangannya diangkat untuk minta doa sama Allah di tanah lapang. Disitulah teman-teman yang tidak haji berpuasa untuk bisa mendapatkan pahala diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Begitu ya teman-teman semua. Nah, secara singkat, Uma ingin membahas mengenai secara terperinci. Tadi kita sudah bahas keutamaan haji, tapi mau secara terperinci mau bahas tentang keutamaan ibadah haji. Pertama, keutamaan ibadah haji ya, Uma lebih rinci lagi sekarang. Pertama, haji adalah amalan yang paling afdal, yang paling baik. Kata Nabi, kata para sahabat, amalan yang paling afdal apa? Tadi kata Nabi apa? Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apalagi jihad, apalagi haji yang mabrur. Jadi keutamaan haji pertama adalah amalan yang afdal, yang paling utama. Kedua, apakah keutamaan haji? Jika ibadah haji tidak dicampur dengan dosa, maka balasannya adalah syurga. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Jika ibadah haji tidak dicampur dengan dosa, maka balasannya adalah surga. Haji mabrur tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga, keutamaan haji apa? Haji adalah jihad fi sabilillah. Kata Siti Aisyah, jihad yang paling afdal apa? Kata Rasulullah SAW adalah haji yang mabrur. Keutamaan haji itu adalah jihad fisabilillah. Keempat, tadi sudah membahas cuman Uma rangkum lagi ya. Keutamaan haji menghapuskan dosa-dosa, seluruh dosa dan kesalahan. Apa kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari? Siapa yang berhaji ke Ka'bah tidak berkata-kata seronok, tidak berbuat kefasikan, dia pulang ke negerinya sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya. Jadi keutamaan haji yang keempat, haji menghapuskan seluruh dosa. Kelima, haji menghilangkan kemiskinan. Sama umroh juga. Umroh haji itu menghilangkan kemiskinan, kefakiran. Jadi jangan teman-teman pikir uang yang ditabung-tabung ini ratusan juta haji. Enggak. Haji justru menghilangkan kemiskinan. Apa kata Rasulullah? Ikutkanlah umroh kepada haji. Karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan menghilangkan dosa-dosa. Sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Jadi kelima, keutamaan haji bisa menghilangkan kemiskinan. Keenam, teman-teman semua, orang berhaji keutamaannya, dia adalah tamunya Allah. Dia tamu Allah. Tadi dikatakan dalam hadis apa? Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta umroh, semuanya adalah tamu-tamunya Allah. Mereka memenuhi panggilan Allah, siapapun yang minta, Allah akan berikan. Jadi keutamaan orang berhaji, mereka spesial, tamunya Allah. Coba bayangin, maksudnya tamu gimana? Coba teman-teman bayangin. Kita ini punya di rumah nih, kita punya rumah. Kita mengundang tamu kita. Namanya tamu kita muliakan kan? Kita muliakan pasti tamu kita. Kita kasih tempat tidur yang enak, kita kasih makan yang enak, kita servis yang enak, ya kan? Sama Allah juga begitu. Allah memanggil tamunya Allah, kehormatan yaitu kita untuk datang ke Baitullah. Maka nggak akan Allah mengecewakan kita, nggak akan Allah mengabaikan kita.
Namun dalam haji butuh kesabaran luar biasa. Setiap orang kelihatan aslinya ketika haji karena kesulitan luar biasa yang akan kita hadapi. Terakhir, sebelum Uma menutup ini ada beberapa yang ingin Uma sampaikan kepada teman-teman semua. Nasihat Sayyidina Umar bin Khattab tentang haji. Karena pentingnya kedudukan haji ini, teman-teman semua, sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab itu memberikan nasihat yang luar biasa. Apa kata beliau? Silahkan dia mati sebagai orang Yahudi atau Nasrani. Perkataan yang kuat ya. Lalu beliau mengucapkan itu, silakan kau mati dalam keadaan bukan muslim gitu maksudnya. Beliau mengucapkan itu 3 kali. Kemudian apa kata beliau? Seorang laki-laki yang mati namun belum haji, padahal dia memiliki kelonggaran dan keamanan perjalanan. Satu haji yang aku lakukan ketika aku belum berhaji lebih aku sukai daripada 6 atau 7 peperangan. Dan sesungguhnya satu peperangan yang aku lakukan setelah haji lebih aku sukai daripada 6 atau 7 haji. Jadi maksudnya apa? Maksudnya di sini Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan haji dulu. Engkau selama ini sibuk padahal mampu ya, secara harta mampu, secara waktu bisa, tapi sibuk ngejar amal-amal lainnya. Padahal haji dulu. Haji dulu, setelah itu akan lebih afdal untuk mengerjakan ibadah-ibadah lainnya. Nah, Umayyan sampaikan hadis-hadis dhaif, tapi nggak apa-apa, ini jadi pembelajaran buat kita untuk orang-orang yang lalai, nggak mau haji, nunda-nunda haji. Nah, apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, walaupun hadis ini dhaif. Ya, apa kata Rasulullah? Barang siapa yang berkecukupan. Ya, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya teman-teman semua. Barang siapa yang berkecukupan namun tidak berhaji, padahal dia memiliki harta yang sudah wajib zakat dan dia tidak disibukkan oleh keperluan yang nyata, oleh sakit, dia sehat-sehat aja, dia nggak berada dalam penguasa yang zalim, maka dia nggak haji juga, silahkan mati dalam agama yang dia kehendaki sebagai orang non-muslim, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, kata Rasulullah dalam diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Barang siapa yang berkecukupan namun nggak haji, dia punya harta sebenarnya tapi nggak haji, dia nggak sibuk banget sebenarnya punya waktu, dia nggak sakit, dia sehat, dia berada dalam tempat negara yang aman bisa untuk berangkat haji, tapi dia nggak haji juga, silakan mati saja sesuai dengan agama yang lain-lain. Artinya bukan muslim gitu ya. Hadis dhaif tapi ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Hadis lain juga teman-teman semua yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bunyinya adalah barang siapa yang memiliki bekal dan kendaraan untuk mengantarkannya ke Baitullah namun tidak haji, maka silakan mati dalam keadaan orang-orang Yahudi atau Nasrani. Ya, jadi ini apa ya, berupa peringatan bagi kita semua untuk jangan nunda-nunda teman-teman semua. Jangan nunda-nunda. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini usai sudah Uma menyampaikan tentang haji. Mudah-mudahan setelah ini teman-teman bikin perencanaan mau ngapain ya. Karena sekarang haji itu kan udah ada tabungan haji. Teman-teman bukalah tabungan haji itu. Insya Allah mudah-mudahan satu hari nanti teman-teman dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, haji itu bukan orang kaya atau orang yang mampu, tapi orang-orang yang memang Allah panggil. Ada yang uangnya nggak cukup, tiba-tiba bisa berangkat haji aja, diberangkatin sama orang gitu ya, karena selama ini pengabdiannya terhadap agama luar biasa. Baik, segitu teman-teman semua. Mudah-mudahan pada hari Jumat ini semuanya bersemangat untuk menjadi orang-orang yang memiliki mimpi untuk bisa berangkat haji insya Allah. Teman-teman doakan semoga Uma juga hajinya baik aja, sehat-sehat aja. Uma minta doa dari kalian semua. Insya Allah setelah haji nanti Uma akan langsung ke Mesir, teman-teman semua. Langsung ke Mesir untuk mengurus iqamah, visa dan sebagainya bersama dengan anak-anak. Dan ujian juga. Mohon doanya dari teman-teman semua semoga ujiannya bisa terlaksana dengan baik. Lalu setelah itu Agustus semua pulang ke Indonesia. Nanti Oktober baru pindah yang sebenar-benarnya ke Mesir insya Allah. Dan bagi teman-teman yang punya cita-cita untuk belajar dimanapun, insya Allah yakin dan terus semangat, insya Allah Allah kabulkan, insya Allah dengan kesungguhan kalian, dan doakan juga untuk Uma ya. Baik, sekian dari Uma, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.